tahu cara menentukan metode penelitian skripsi yang tepat. Gitu. Oke. Ya, baik. Mungkin nanti akan kalian dalami ya di mata kuliah metode penelitian sosial ya. Kalau yang pertama MPS, kemudian nanti metode penelitian kualitatif, kemudian lanjut ke metode penelitian kuantitatif. Itu yang secara garis besar lah sebenarnya. Karena di level S1 ini sebetulnya kalian itu ketika menyusun skripsi ini yang paling penting kalian tuh bisa menyajikan data dengan baik gitu ya, mendeskripsikan, kemudian mengkait-kaitkan antara satu fenomena dengan fenomena yang lain gitu kan. Dari hasil penelitian tuh ini loh Bu, ternyata misalnya kenapa sih Kades, misalnya lagi-lagi ya soal Kades. Misalnya Kades, kenapa sih Kades itu kurang berperan gitu ya dalam pengelolaan dana desa? Oh, ternyata kamu lihat nih dari aspek SDM-nya. Oh, dari tingkat pendidikannya tuh ternyata gini loh Bu, gini. Kemudian ada di situ peran pendamping desa dan seterusnya. Jadi levelnya S1 itu adalah mendeskripsikan sebenarnya. Gitu ya, bagaimana kamu tuh memahami betul konteks penelitian, konsepnya, kemudian kamu bisa menjawab mengapa itu terjadi. Gitu. Itu cukup di situ. Kalau magister nanti beda lagi, gitu kan. Kalau magister kamu sudah harus bisa menemukan proposisi sederhana gitu ya. Jadi sudah bisa bikin model sederhana sih kalau di magister. Nanti di level S3 beda lagi. Gitu ya. Jadi kalau kamu tuh di level S1 tuh masih yang penting kamu paham betul yang kamu teliti itu apa. Gitu. Baik secara konseptualnya maupun secara empiriknya. Ya, makanya hidupmu kan tadi di dua kutub itu kan. Nah, itu harus bisa menjelaskan itu saja. Kalau lancar kamu jawabnya di pendadaran, kamu paham, lawang kamu neliti tentang dana desa, tapi nggak tahu tentang dana desa. Mekanisme penyusunan dana desa nggak paham, pengawasannya nggak paham. Bedanya dana desa sama ADD itu apa? Bingung, gitu ya. Nah, itu kan berarti kamu nggak paham konteks penelitianmu. Terus ditanya tentang akuntabilitas. Akuntabilitas itu kayak apa? Bedanya apa dengan responsibilitas misalnya, nggak paham. Gitu. Jadi yang penting kamu tuh paham yang kamu teliti secara empirik maupun secara konsep, gitu ya. Nah itu yang paling penting. Nah kemudian terkait dengan metode, ketika bicara metode, dosen itu akan melihat metode ini dari mana gitu ya, itu dari tujuan penelitian gitu ya. Jadi tujuan penelitian kalian itu sudah menunjukkan metode apa yang cocok gitu. Maka harus hati-hati ketika menyusun tujuan penelitian. Tujuanmu apa di situ, itu kuncinya ketika kamu tuh mau mau menentukan metode apa gitu. Ketika tujuannya adalah ingin mengetahui pengaruh misalnya, ya kan sudah pasti itu penelitian kuantitatif kan, karena ingin mengukur pengaruh, ingin mengetahui besarnya pengaruh, ingin mengetahui hubungan dan seterusnya, itu pasti kuantitatif. Gitu. Tapi kalau di tujuan penelitianmu itu sudah bicara mengapa misalnya, mengapa terjadi kegagalan implementasi, mengapa terjadi kegagalan dalam proses akuntabilitas, kemudian bagaimana sih sebetulnya mekanisme misalnya akuntabilitas itu gitu kan. Nah, itu pasti bicaranya adalah menggunakan metode kualitatif gitu. Jadi bab 1 tujuan penelitian itu adalah kunci dari metode yang kalian gunakan. Kalau di bab 1-nya tujuannya mengukur, ketika dosen pembimbing melihat di bab 3-nya pakai kualitatif, ya kan berarti nggak konsisten nih, nggak nyambung gitu. Ya kan? Itu. Kemudian, nah, mengapa kamu menulis tujuannya itu adalah mengukur? Ini juga runtutannya dari depan, dari latar belakang masalah. Ketika kamu menyusun latar belakang masalah itu, kamu sudah bisa menjustifikasi gitu ya,
baik melalui pendapat orang maupun melalui teori yang sudah kalian pelajari, bahwa misalnya di latar belakang tuh kamu sudah menyimpulkan bahwa penyebab kegagalan implementasi misalnya adalah karena kurangnya kualitas SDM, karena strukturnya yang sangat berbelit, karena apa, kamu sudah munculkan di latar belakang, gitu ya. Jadi sudah menjustifikasi, gitu ya, sudah menjustifikasi bahwa fenomena kegagalan ini disebabkan oleh ini, maka itu akan menggiring kamu tuh pakai metode atau menggiring kamu tuh penelitianmu bertujuan untuk membuktikan apa benar sih bahwa kegagalan ini disebabkan oleh ini gitu kan. Maka rumusan masalahnya kan jadi seberapa besar sih sebetulnya si A, B, C, D ini berpengaruh terhadap kegagalan ini. Nah, maka ini kan menggiring untuk menggunakan kuantitatif kan gitu. Karena di latar belakang kamu sudah cerita bahwa ini loh yang menyebabkan, kemudian kita ingin membuktikan. Maka itu menjadi runtutan dari apa namanya ya? Konsistensi. Nah, konsistensi. Kamu di latar belakang sudah menjelaskan, tapi kalau di latar belakangnya kamu tuh masih antah berantah, gitu ya, antah berantah tuh kamu nggak tahu kayak apa sebetulnya ini ya gitu. Yang kamu ceritakan cuma fenomenanya aja. Kadesnya begini, kadesnya begitu, ini datanya, penelitian terdahulunya begini loh katanya, ini tanpa kamu tahu sebetulnya itu tuh apa penyebabnya apa dan seterusnya, justru itu yang ingin kamu ketahui, maka itu menggiring penelitian ini adalah ke kualitatif, gitu ya. Jadi sekali lagi, penelitian kuantitatif itu adalah membuktikan. Maka dari latar belakang masalah, kamu tuh sudah ada justifikasi, gitu. Jadi ketika latar belakang masalahmu tuh sudah ada justifikasi, maka otomatis itu larinya ke kuantitatif, mau dibuktikan gitu kan. Tapi kalau di latar belakangnya sudah masih tadi ya bicara tentang hanya fenomena empirik dan seterusnya, maka itu menggiring untuk tujuan penelitiannya adalah ingin mengetahui bagaimana sih prosesnya atau bagaimana atau mengapa gitu. Itu sih yang paling yang paling mendasar ketika kita menentukan metode penelitian. Gitu Mbak Safira. Oke. Jadi teman-teman harus di-highlight bahwa untuk kita menentukan kita tuh mau pakai metode yang mana sih, kuantitatif kah atau kualitatif, kita harus tahu apa yang ingin kita teliti, latar belakang yang kita tulis latar belakang, kemudian tujuan yang ingin kita capai, itu enggak harus konsisten. Tadi Bu Dina ngomong harus konsisten. Nanti tiba-tiba di latar belakang maunya apa, di tujuan maunya apa, nanti tiba-tiba metodenya apa, kan jadi bingung ya Bu. Iya, nggak nyambung. Nggak nyambung. Oke. Ke pertanyaan berikutnya ya, Bu. Setelah tadi udah dikasih tentang metodenya, mudah-mudahan teman-teman ngerti ya, gimana kita cara menentukan metode penelitian skripsi yang tepat. Oke, selanjutnya, ragam dan jenis dari penelitian, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, serta perbedaannya apa saja sih, Bu, yang mendasarinya. Jadi, tolong dijelasin gitu, ragam dan jenis dari penelitian, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, serta perbedaan antara keduanya tuh apa yang mendasari gitu. Oke, baik. Mungkin saya nggak secara ini ya detail menjawab itu, tetapi basically teman-teman kita ada sebetulnya dua paradigma besar gitu ya. Wah ini ceritanya agak panjang nih. Dua paradigma besar. Yang satu paradigma positivis, yang satu paradigma naturalis gitu ya. Yang satu positivis, yang satu naturalis. Nah, yang positivis ini melahirkan penelitian-penelitian yang penelitian-penelitian kuantitatif ya untuk yang positivis. Jadi kalau kamu alirannya itu aliran yang mengatakan dunia ini nih sudah ada teorinya loh dari zaman dulu. Kamu lahir dari bayi itu kamu sudah membawa teori, itu berarti kamu tuh aliran positivis gitu.
kamu melihat fenomena apapun di dunia ini pasti ada cantelan teorinya. Itu kamu aliran positivis gitu ya. Jadi maka tujuan kita adalah apa? Ingin membuktikan gitu. Apa benar sih bahwa kinerja itu ditentukan apa dipengaruhi oleh motivasi misalnya gitu. Saya nggak percaya gitu. Tapi penelitian terdahulu itu sudah ada, teorinya sudah ada, maka kita hanya ingin membuktikan. Itu positivis. Nah, itu melahirkan kuantitatif. Nah, kuantitatif itu ada yang asosiatif gitu ya, ada yang deskriptif. Nah, teman-teman biasanya kalau mau yang bagus gitu ya, yang ideal itu ya mestinya yang asosiatif gitu ya, yang menghubungkan satu variabel dengan variabel yang lain. Jadi ada X1, X2 ketemu dengan Y gitu misalnya, motivasi dan apa misalnya ketemu dengan kinerja misalnya gitu ya. Jadi X-nya ada 2. Nah, kemudian kalau yang deskriptif kalian tidak menghubungkan antar variabel ya, tetapi hanya mendeskriptifkan saja variabel misalnya variabelnya 1, misalnya kualitas pelayanan mau diukur dari apanya nih? Dari apa responsivitasnya, empatinya dan lain-lain. Nah, itu secara deskriptif. Jadi tidak menghubungkan dengan yang lain-lain. Tapi walaupun deskriptif analisanya juga harus mendalam gitu ya. Jadi nggak asal mentang-mentang deskriptif terus ini hanya menjelaskan aja ya nggak juga gitu, tetap harus mengkait-kaitkan dengan apa temuan-temuan, kemudian mengkaitkan dengan satu dengan yang lain dari konsep-konsep yang digunakan. Nah, itu yang positivis. Kemudian kalau positivis sekali lagi kuantitatif berarti dia logika berpikirnya adalah dari apa? Dari umum ke khusus ya, atau deduktif gitu kan. Nah, kalau deduktif berarti otomatis kamu ceritanya itu adalah cerita tentang teorinya dulu. Karena kita percaya dari lahir tuh orang sudah buat teori, maka kamu harus cerita teorinya tuh apa sih gitu. Teorinya sudah diceritakan, kita akan buktikan. Kuncinya kalau penelitian kuantitatif tuh kamu harus mateng di teorinya. Siapa yang ngomong kalau motivasi itu berpengaruh terhadap kinerja? Harus tahu. X1, X2 mempengaruhi Y. Siapa yang ngomong? Kamu harus tahu. Harus ada di bab 2-mu itu. Namanya kerangka teorimu itu harus jelas. Kalau nggak ada yang ngomong, kamu nggak akan bisa membuktikan. Terus siapa yang mau dibuktikan? Pendapat siapa? Teori siapa yang mau dibuktikan gitu kan? Maka otomatis kalau kamu pakai kuantitatif, logikamu adalah deduktif gitu ya. Itu kamu harus benar-benar kuat di kerangka teorinya. Jangan sekali-kali meneliti sesuatu yang belum ada teorinya, terus kamu mau pakai kuantitatif. Itu nggak bisa. Gitu ya, karena kerangkanya harus jelas. Nah, kalau yang kamu aliran naturalis, namanya juga natural kan. Natural tuh ya alamiah, fenomenanya berjalan, orang ngomong kayak gini nih dilihat gitu. Kondisinya kayak apa sih? Oh, Bu Denong ini lagi tanggal tua nih. Gitu. Kalau ngomong biasanya kalau tanggal tua tuh suka judes gitu ya. Nah, itu mempengaruhi gitu. Jadi background kamu wawancara itu berpengaruh. Kamu lihat dong kondisi. Kamu wawancara di sela-sela kesibukan, ini pasti jawabnya, iya ya Mbak, iya ya, oke, iya setuju Mbak, setuju. Sambil mikir gitu kan, Pak, apa ya bener ini kayak gini Pak, iya setuju, setuju. Padahal karena kondisi crowded. Ketika kamu wawancara lagi di malam minggu sambil makan misalnya ya, nah beda lagi jawabannya. Loh nggak gitu Mbak, kemarin itu gini. Loh Bapak kemarin jawabnya gini. Ternyata beda lagi gitu. Jadi itu namanya aliran naturalis gitu ya. Lingkungan itu mempengaruhi pengambilan kesimpulan. Gitu. Itu akan berpengaruh. Itu maka penelitian kualitatif itu tidak semudah yang kita bayangkan sebenarnya. Justru sangat sulit meneliti kualitatif itu kalau teman-teman pahami betul-betul. Ya kan, apa yang saya ngomong sekarang bisa jadi beda dengan yang besok. Gitu kan. Apa ngomongnya mencela-mencele, kamu paham nggak gitu? Bupatinya hari ini ngomong ini, besok ngomong itu. Kalau kamu jadikan itu sebagai sebuah kesimpulan, bisa salah kesimpulan kita. Gitu kan? Itu uniknya penelitian kualitatif di situ. Nah, kalau kamu alirannya naturalis,
maka kamu melihat bahwa teori itu terbangun dari bawah, gitu ya, dari realita, ketemu realita, maka induktif ya, dari khusus ke umum, ya kan, fenomena-fenomena macam-macam gitu. Terus kamu harus lihat polanya kayak apa nih? Oh, polanya begini, 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 maka ini akan menimbulkan ini. Maka kan harus lama, gitu. Kamu mau meneliti saya nih, apa benar saya ini galak orangnya? Lu maka ngeliat, coba tanggal muda galak nggak? Oh, kok nggak ya? Terus tanggal pertengahan, oh agak-agak ya. Terus tanggal tua, loh ini galak. Terus kamu kesimpulannya apa? Apa bisa menyimpulkan Budeno galak gitu? Kan nggak bisa gitu ya, karena belum konsisten gitu. Maka harus lama. Kamu tuh bisa jadi kamu harus ngekos dulu di rumah saya baru tahu gitu. Saya ini kayak apa gitu kan. Jadi harus 2 tahun melihat perilaku saya baru bisa menyimpulkan. Itu realitanya yang penelitian kualitatif harusnya gitu. Jadi lama harusnya gitu ya mengamati perilakunya Pak Lurah ini kayak apa sih. Kalau kamu hanya neliti seminggu ya kesimpulanmu salah kalau Pak Lu ngomong Pak Lurah tuh kurangnya kayak gimana gitu kan. Nah, itu uniknya penelitian kualitatif di situ. Nah, kualitatif itu, nah ini nanti di pendalaman lah. Di level S1 ya enggak yang kayak gitu tadi saya ceritakan. Kalau kayak gitu kamu nanti penelitian bisa 2 tahun. Ya. Jadi kalau di level S1 itu tetap bagaimanapun kalian itu tetap butuh namanya guidance atau butuh panduan teori. Maka teori di penelitian kualitatif itu sebetulnya bukan sesuatu yang haram ya, tapi itu hanya guidance aja gitu, hanya panduan sifatnya, bukan untuk dibuktikan. Ya, sekali lagi ya. Jadi teori di penelitian kualitatif itu bukan menjadi sesuatu yang akan dibuktikan, tapi hanya menggait, hanya mengarahkan supaya penelitian itu nggak mambrah-mambrah kemana-mana. Jadi kan harus ada panduan teori. Maka kalau walaupun kalian pakai kualitatif, tetap ditanya pas pendadaran, kamu pakai teori apa, Mbak? Oh, saya pakai teori akuntabilitas. Di situ ada aspek ini. Itu yang menjadi guidance saya ketika ke lapangan. Yang saya cari tuh ini loh, untuk menyimpulkan janjane akuntabilitasnya ini dipengaruhi apa aja sih? Atau apa sih yang kenapa sih akuntabilitasnya gagal? Oh, bisa jadi karena misalnya mekanisme akuntabilitasnya kayak apa gitu kan, belum tercapai misalnya gitu kan. Nah, ini jadi teori di penelitian kualitatif itu hanya menjadi sebuah guidance. Nanti kalau di S2 mungkin bisa ditambah dengan pemahaman yang lain. Misalnya ada fenomena yang lain, di situ muncul kecenderungan, maka bisa ditambahkan. Tapi kalau di levelnya S1 masih pure menggunakan teori sebagai panduan gitu. Jadi itu silahkan kalau penelitian kualitatif saya kira macamnya itu ya hanya itu, kecuali kamu mau grounded. Kalau grounded research saya kira itu bukan di ranahnya S1 lah kalau yang grounded. Kemudian ada etnografi, macam-macam banyak sebetulnya ya. Tapi yang saya pikir untuk yang S1 itu yang penting kalian sudah bisa menjelaskan fenomena itu sebetulnya penyebabnya apa sih? Sebab akibat jelas, sebab akibatnya kamu paham gitu. Kenapa banyak laporan dana desa itu terlambat. Kenapa sih? Nah, itu kamu tahu jawabannya. Udah cukup gitu, enggak belum sampai yang harus membuat model dan seterusnya gitu. Mungkin itu Mbak Safira. Oke, terima kasih Ibu atas jawaban. Tadi udah benar-benar jawab oleh Bu Lienok secara mendetail. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang menanyakan ini nih udah dapat terjawab gitu pertanyaannya ya Bu ya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya ya Bu. Ini bagaimana cara menurunkan indikator ke subindikator?